Hai, welcome back to my channel. Nah, gimana novel sebelumnya? Seru nggak tuh? Banyak yang panas nggak nih? Aduh, bun. Nah, sekarang aku pengen lanjut ke season kedua. Ini lanjutan dari Pelakor Tak Pantas Bahagia. Yang belum nyimak video sebelumnya, cerita sebelumnya, silahkan disimak dulu ya, biar benar-benar besti-besti bisa menikmati alur ceritanya. Nah, kali ini judul novelnya itu Pebinor, masih karya dari Atalas. Nah, disimak ya. Episode pertama, berkenalan. Gimana tante? Puas kan? Tanya Adam. Wajahnya yang ganteng menampilkan senyum Pepsodent. Wanita yang dipanggil tante olehnya tersenyum malu. Bahkan kini tangan wanita itu kembali bergerak di bawah selimut yang mereka gunakan berdua. Adam mengerti jika wanita itu masih butuh kehangatan darinya. Tapi bisnis adalah bisnis. Sebelum melanjutkan pertempuran untuk ketiga kalinya, mereka harus membicarakan tarif yang akan Adam mendapatkan. Eits, tunggu dulu, ucap Adam. Dia memegang tangan wanita itu ketika tangan tersebut mulai beraksi. Ih, kok ditahan sih? Aku kan masih kepengen sayang, protes wanita itu. Dia memanyunkan bibir seperti anak SD yang sedang ngambek minta permen namun tak dikasih. Sabar tante, nanti aku bakalan muasin tante. Tapi kita kan belum bicara soal harga, ucap Adam to the point. Lelaki itu tak ingin membuang waktu. Mau berapa? Tanya wanita itu langsung. 140 juta lagi untuk sekali main, jawab Adam. Dia mengelus lembut rambut wanita itu. Di antara semua lelaki yang pernah berkencan denganku, kamu yang paling mahal, curhat wanita itu. Dia berbalik menunggui Adam, lalu menarik HP dari atas nakas, mengetik sesuatu. Tak lama terdengar bunyi notifikasi M-Banking di HP Adam. Melihat nominal yang dikirimkan wanita itu, Adam tersenyum. Dia siap beraksi. Ciuman lembut kini dia daratkan di pipi wanita itu. Tangannya mulai nakal membelah lengan polos yang tak tertutup sehelai benang pun. Wanita itu menutup mata, menikmati setiap inci belayan Adam. Baru saja Adam melingkarkan tangannya di pinggang wanita tersebut. Gubrak, pintu kamar terbuka karena didobrak. Seorang lelaki setengah maya masuk dengan wajah memerah, menahan amarah. Kedua tangannya mengepal menahan amarah. Napasnya naik menderu, naik turun. Pak, ucap wanita itu kaget. Dia menarik selimut hingga menutupi semua anggota badannya yang polos. Jalan kamu ya, aku kerja, malah kamu enak-enakan di sini bersama lelaki lain, ucap lelaki tersebut. Dia menunjuk-nunjuk wanita dan Adam secara berganti. Wanita itu tertunduk, takut, tak berani menatap suaminya yang sedang kalap. Adam yang melihat situasi ini nampak santai. Dia meraih celananya yang teronggok di lantai, kemudian memakainya. Dia bangkit dari tempat tidur, kembali mengambil baju, tas, serta sepatunya. Dia lalu melangkah mendekati lelaki itu, lalu berkata, selesaikan urusan kalian. Aku hanya dibayar untuk memuaskan istrimu, tak lebih, ucap Adam dengan santai. Dia hendak berlalu meninggalkan sepasang suami istri yang sebentar lagi akan ribut. Enak saja, sudah menjadi perusak rumah tangga orang lain. Kamu pergi begitu saja, ujar lelaki itu. Tangan Adam dia cekal agar Adam tak bisa pergi. Lepaskan. Adam menghentakkan tangan sehingga cekalan di tangannya lepas. Dia memutar badan. Kali ini posisi mereka saling berhadapan. Sudah kukatakan, aku hanya dibayar. Jangan pernah mencegahku pergi jika tak ingin masuk rumah sakit. Tanyakan pada istrimu.
Apa yang membuatnya rela mengeluarkan uang dengan nominal sangat besar hanya untuk kutemani tidur? Kata-kata Adam menyentak lelaki yang ada di depannya. Brengsek. Belum selesai ucapan lelaki itu, Adam telah mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke wajah dan perut, membuat lelaki itu tersungkur ke lantai. Darah segar mengalir dari hidung dan bibirnya. Ah, teriak wanita itu tak kala melihat suaminya terjatuh di lantai. Sudah kubilang, ini hanya bisnis, jangan membuatku bertindak lebih dari ini. Adam memperingatkan lelaki itu. Dia kembali melangkah meninggalkan suami istri tersebut. Dengan santai dia berjalan menenteng baju, tas dan sepatunya keluar dari rumah megah milik wanita dan lelaki tadi. Dari dalam terdengar teriakan dan jerit kesakitan. Adam sudah dapat membayangkan adegan apa yang sedang terjadi di rumah itu. Dia memasuki mobil, melajukan dengan kecepatan sedang. Dia berniat pulang mandi dan tidur. Badannya semua terasa lelah. Semalam suntuk, dia tak tidur, harus melayani wanita itu. Baru saja dia sampai di depan rumah ketika sebuah pesan masuk di HP-nya. Ada mengabaikan pesan itu. Baginya yang utama sekarang adalah mandi kemudian tidur. Hah? Hamid mendesah kasar. Dia jengkel. Sudah 2 jam dia menunggu namun orang yang ditunggu tak juga datang. Hamid berencana pergi kalau sampai setengah jam lagi orang yang ditunggunya tak muncul. Hamid mengambil ponsel dari kantong celana. Ada pesan dari Alika. Selain menunggu seseorang, Hamid juga sedang menunggu Alika yang sedang berbelanja kebutuhan harian. Dia malas menemani kekasihnya. Menurutnya, pekerjaan belanja kebutuhan harian itu sangat membosankan. Baru saja hendak membaca pesan Alika, seseorang menepuk pelan punduk Hamid. Sorry telat, ucap lelaki yang sedari tadi ditunggu oleh Hamid. Kebiasaan, protes Hamid. Lelaki itu hanya tersenyum menampilkan deretan giginya yang putih. Setelah duduk di depan Hamid, lelaki itu diam menunggu Hamid bercerita. Dam, aku mau minta tolong. Kamu temani aku ke rumah Mama Rani. Aku mau kasih tahu kalau aku mau nikah, pinta Hamid pada Adam. Mereka dua adalah sepupu yang dipungut oleh Mama Rani. Masa lalu yang kelam membuat mereka harus menjadi yatim piatu sejak kecil. Beruntung Hamid dipertemukan oleh keluarga ayahnya, sehingga dia bisa diadopsi dan sekarang dijadikan anak, karena pamannya tak mempunyai anak. Beda lagi dengan Adam, dia sama sekali tak mengetahui keberadaan keluarganya, sehingga dia sampai dewasa harus ikut dengan Rani, orang yang menolong mereka saat tragedi maut yang menimpa keluarga Hamid dan Adam. Karena dibesarkan di lingkungan berbeda, mereka berdua memiliki sifat yang sangat berbeda. Hamid tipe terpelajar, suka kebersihan, rapi dan rajin. Beda halnya dengan Adam. Sejak kecil dia terbiasa bergaul dengan anak-anak jalanan, preman dan pembunuh sehingga kelakuannya tak jauh beda dengan preman. Untungnya walaupun selengean tapi Adam masih memikirkan masa depan sehingga dia masih mau melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi. Namun karena dia tipe orang yang tak mau merepotkan, jadi sejak SMA dia sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ngapain kamu masih mikirin tuh? Nenek peot, tanya Adam. Biar bagaimanapun dia kan yang menyelamatkan kita, ucap Hamid. Aku malas ke tempat itu, tolak Adam. Ayolah, masa kamu gak kasihan sih sama kakakmu yang ganteng ini? Pinta Hamid. Dia belum menyerah meminta bantuan sepupunya. Baiklah, tapi ini gak gratis, ucap Adam. Sip, seru Hamid. Dia mengeluarkan HP dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Adam. Lelaki itu tersenyum karena berhasil mengerjai sepupunya. Kapan mau ke sana? Tanya Adam. Dia lupa kalau skedulnya padat. Sekarang juga boleh. Hamid menjawab pertanyaan Adam. Jangan sekarang, esok malam aja. Sekalian di sana kita bisa lihat yang bening-bening, usul Adam. Dasar muka mesum. Aku ke sana mau minta restu, bukan mau indehoy. Setan, canda Hamid. Hahaha.
Tawa Adam pecah. Dia sangat senang menggoda sepupunya. "Memang pacar kamu yang mana sih?" tanya Adam penasaran. Dia sebenarnya tak percaya kalau Hamid akan secepatnya melangsungkan pernikahan. Dia tahu betul kalau sepupunya itu sama halnya dengan dirinya, mudah jatuh cinta dan sangat gemar meninggalkan wanita. "Ada deh, nanti juga kamu bakalan ketemu," ucap Hamid. Nada dering ponsel Adam berbunyi. Lagu Rasta terdengar sebagai ringtone. Adam mengangkat, berbicara sebentar lalu menutup panggilan teleponnya. "Sorry Mid, aku harus pergi. Besok malam aku ke rumahmu untuk menjemputmu." Adam pamit meninggalkan Hamid yang masih menunggu Alika. Adam melangkah keluar kafe tempatnya dan Hamid bertemu. Dia berjalan sambil membalas chat dari seseorang. "Hei, punya mata nggak sih?" tanya seorang gadis yang baru saja ditabrak oleh Adam. "Kamu tuh yang kalau jalan lihat-lihat," balas Adam. Matanya masih fokus ke HP yang terjatuh. Setelah memungutnya, Adam baru menatap gadis yang juga sedang membereskan belanjaan yang terhambur. Beberapa bahan makanan sudah tak bisa diambil karena wadahnya yang pecah. Adam terpaku menatap gadis berjilbab pink dan bergamis itu dengan mata tak berkedip. Wajahnya tersenyum ketika melihat gadis itu berdiri. Tingginya hanya sampai di bahu Adam. Pasti enak kalau dia digendong. Pikiran kotor Adam seketika muncul. "Woi," ucap gadis itu membuyarkan lamunan Adam. Kembali dia menatap gadis yang sudah berkacak pinggang di depannya. "Santai aja mbak," ucap Adam. "Mbak, Bo enak aja bilang santai, belanjaanku rusak. Kamu harus tanggung jawab," omel gadis itu. "Enak aja, kamu yang nabrak aku, kok aku yang harus ganti belanjaan kamu? Harusnya kamu dong yang gantiin HP aku yang pecah," ucap Adam sambil memperlihatkan layar HP-nya yang sudah retak. "Ya enak saja asal menuduh. Kamu yang jalan gak pakai mata," ujar gadis itu. "Emang aku jalan gak pakai mata tapi pakai kaki," balas Adam sambil tersenyum mengejek. "Dasar ya, memang kamu lelaki brengsek," teriak gadis itu. Dia merogoh kantong belanjaan dan melemparkan sebotol kecap manis ke arah Adam. Lelaki itu menghindar tak merasa puas. Kembali gadis itu mengeluarkan sos botolan dan kembali melemparkannya ke arah Adam. Lagi-lagi tak kena, baru saja akan melemparkan sabun mandi batangan ke arah Adam. Adam berteriak, Oke, aku ganti, jangan mengamuk lagi." "Nah gitu dong, kan enak jadinya," ucap gadis itu dengan penuh kepuasan. "Tapi ada syaratnya," ucap Adam menaik turunkan alisnya. "Apa?" tanya gadis itu. "Nama dan nomor telepon kasih ke aku," ucap Adam. "Jih, dasar buaya darat," ucap gadis itu. "Kalau nggak mau aku nggak bakalan ganti belanjaan kamu yang rusak," ancam Adam. Dia sangat tahu kalau wanita makhluk perhitungan. Dia akan rela memberikan apapun asal mereka dibelanjakan. Alika," ucap gadis itu sambil menyodorkan tangannya kepada Adam. "Adam." Lelaki itu juga mengulurkan tangan, mereka bersalaman sejenak. "Nomor teleponnya?" tanya Adam. Tangan Alika masih saja digenggamnya. "Nanti habis belanja," ujar Alika sambil berlalu meninggalkan Adam. Tapi barang kamu ini gimana?" tanya Adam yang melihat barang belanjaan Alika tergeletak begitu saja. "Biarin di situ saja, kan kamu mau ganti," teriak Alika tanpa menoleh ke arah Adam. Adam setengah berlari mengikuti Alika yang berjalan masuk ke Indojuni yang berada di depan kafe. "Tuh ambil," perintah Alika sambil menunjuk keranjang biru yang teronggok di pojokan dekat pintu masuk. Bak kerbau dicucuk hidungnya. Adam menurut saja apa yang diperintahkan Alika. Dia mengekor kemana saja gadis itu pergi. Beberapa pasang mata menatap ke arah mereka. Ada yang terlihat kasihan melihat Adam, namun tak banyak yang memujinya karena mau menemani Alika. Hanya 15 menit keranjang Adam telah penuh. Kasir yang menghitung belanjaan Alika sampai terbengong memperhatikan Adam mengeluarkan belanjaan satu persatu. Wajah tampannya tertekuk. Tak tanggung-tanggung, hampir 5 juta uang Adam lenyap membayar semua belanjaan Alika. Gadis itu memang sengaja mengambil barang yang harganya lebih mahal. Sampai di parkiran Dojuni, Alika meminta belanjaannya dari Adam. "Mana nomor teleponnya?" tanya Adam sambil mengulurkan tangan, seolah meminta sesuatu. "Tunggu," jawab Alika. Dia seolah mengambil sesuatu dari dalam tasnya.
Ternyata dia mengambil selembar kertas dan sebuah pulpen, menuliskan sesuatu lalu melipat kertas tersebut. Ini tapi dengan syarat bukanya di rumah saja. Alika memberikan lipatan kertas itu ke tangan Adam. Adam menerima dengan wajah bahagia. Dia sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan untuk menarik hati Alika. Mereka berpisah di tempatnya bertemu. Alika menaiki taksi online. Dia tak jadi bertemu dengan Hamid. Tadi dia sudah sempat menghubungi kekasihnya dan memberitahu insiden yang dia alami. Untung saja Hamid mengerti dan membatalkan janji mereka. Sepanjang jalan, Adam bernyanyi mengikuti alunan musik yang sedang dia putar dalam mobilnya. Entah kenapa, bayangan Alika tak lekang dari ingatannya. Tak sabar ingin menghubungi gadis itu, Adam memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Adam berlari memasuki rumah. Dia menghempaskan pantatnya di sofa ruang tamu, membuka jaket dengan tergesa-gesa, merogoh kertas yang tersimpan rapi di dalam saku celana jeansnya. Baru saja Adam akan membuka lipatan kertas Alika, HP-nya berbunyi. Nama Andika. Bro, mau tak mau Adam harus mengangkat teleponnya. Setelah berbicara dengan Andika, Adam kembali memasukkan kertas tersebut ke dalam sakunya. Dia harus segera menyelesaikan misi yang telah diberikan oleh Andika. Dia masuk ke dalam kamar mengganti baju lalu kembali melajukan mobilnya. Dia ke sebuah rumah sakit tempat Adam akan bertemu Andika. Sampai di sana Adam mengambil sebuah map yang ada di dashboard. Nampak Andika telah menunggu di parkiran. Sorry bro, tadi ada urusan sedikit. Gila Adam sebelum Andika menggerutu. Gak apa-apa asal dokumennya lengkap, ucap Andika. Tenang, kalau yang satu ini semua beres, balas Adam. Dia lalu menyodorkan map yang tadi dipegangnya. Andika meneliti dokumen yang telah dibuat Adam. Walaupun dokumennya palsu tapi terlihat asli. Setelah semua beres, Adam langsung pulang. Sedangkan Andika masih harus mengurus hakim asuh anak Maya dengan dokumen palsu yang telah dibuatkan oleh Adam. Karena jadwal yang padat, Adam baru sampai rumah saat malam hari. Dia langsung merebahkan diri di tempat tidur. Baru saja hendak terpejam, dia teringat kertas yang diberikan oleh Alika. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk menghubunginya. Siapa tahu malam ini dia mau berbagi kehangatan denganku, ucap Adam pada dirinya sendiri. Dia tertawa sambil membuka lipatan kertas tersebut.